Nah, ketika wilayah hukum yang berbeda, apakah ada relevansi? Relevansi dalam arti misalnya ada asas kepentingan yang sederhana, pengadilan yang sederhana, biaya murah, kemudian cepat. Oke, cepatnya ada dari sana, pengadilan sana. Apakah ada relevansi itu? Kalau tidak ada relevansi, maka masing-masing kewenangan berdiri sendiri, nggak bisa pengadilan di luar wilayah itu menetapkan, memberikan izin. KUHAP ada aturannya wajib dilakukan berdasarkan izin ketua pengadilan, kecuali keadaan mendesak, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, kami ingin fokus di soal izin ketua pengadilan. Ilustrasinya begini, Prof. Ada dua surat perintah penggeledahan yang diterbitkan oleh aparatur penegak hukum, ya. Ada dua surat perintah penggeledahan. Surat perintah penggeledahan yang pertama itu disebutkan wilayah hukumnya adalah Polda Metro Jaya. Jadi ada DKI dan di Depok dan beberapa daerah lainnya begitu. Di surat perintah yang pertama. Nah, di surat perintah yang kedua disebutkan secara spesifik lokasi tertentu rumah di daerah Sentul. Gitu. Nah, aturannya kalau di KUHAP itu kan harus spesifik menunjuk tempat yang digeledah. Ternyata diterbitkan kemudian izin pengadilan untuk penggeledahan dengan mengacu surat yang pertama, wilayah Polda Metro Jaya secara umum, mengacu ke surat yang pertama. Tetapi penggeledahan dilakukan di lokasi yang kedua, di luar wilayah Polda Metro Jaya. Paham ya, Prof, ya ilustrasinya? Nah, kalau situasi yang terjadi seperti itu, dari perspektif kewenangan yang Prof jelaskan tadi, dan juga penyalahgunaan wewenang termasuk azas umum pemerintahan yang baik, mohon dijelaskan pendapat ahli. Baik, terima kasih izin yang mulia. Jadi terkait dengan wilayah kewenangan itu, kalau dalam kasus pidana nanti oleh Prof pidana ya, ada istilah locus delicti ya. Nah, terus kemudian dalam wilayah administrasi itu adalah disebut wilayah kewenangan atau yurisdiksi. Nah, yurisdiksi itu bagian dari coveran lokus dari pejabat yang berwenang. Nah, ketika tempatnya di dalam wilayah yurisdiksi pejabat yang berwenang, maka pejabat itu punya wewenang untuk melakukan tindakan terhadap apa yang terjadi di wilayah kewenangan atau wilayah yurisdiksinya. Tapi ketika di luar wilayah yurisdiksi, maka itu adalah bukan wewenangnya, karena dalam administrasi itu ada pembagian wewenang, pembagian waktu, pembagian tempat, pembagian substantif. Kalau ini pembagian tempat, pembagian wilayah kewenangan. Sehingga ketika sudah dibagi-bagi provinsi Jakarta ya wilayahnya ini, provinsi Jawa Barat wilayah mana ya, sehingga pejabat DKI ya berwenang di wilayah DKI, pejabat Jawa Barat berwenang di wilayah Jawa Baratnya. Nah, ketika melakukan seberang wilayah, nah itu menjadi tindakannya sewenang-wenang, karena tidak punya dasar melakukan itu di wilayah lain, karena kewenangannya ada di wilayah kewenangan sendiri. Demikian. Ini karena jadi bukti juga, izin kami tunjukkan yang mulia. Mohon tunjukkan surat perintah nomor 2934. Jadi di surat perintah ini 2934 ya Prof ya, bagian atas. Di 2934 ini ke bawah disebutkan wilayah hukumnya Polda Metro Jaya. Ini surat perintah penggeledahan. Nah, tunjukkan surat perintah nomor 3006. Ini surat perintah penggeledahan yang kedua nomor 3006 ke bawah. Disebutkan di sini tugas penggeledahannya terhadap rumah spesifik, ini alamatnya Prof. Rumah saudara Tatang disebut di sini di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini di luar wilayah Polda Metro Jaya. Nah, tunjukkan izin pengadilannya. Di penetapan Pengadilan Negeri Cibinong, ternyata di bagian menimbang berdasarkan surat perintah penggeledahan nomor 2934 yang wilayah hukumnya Polda Metro Jaya, kemudian penetapannya adalah di wilayah Bogor,
di luar wilayah Polda Metro Jaya dan penggeledahan kemudian dilakukan di sana. Dari perspektif yang Prof jelaskan dari awal, konsep undang-undang, teori, dan sampai azas umum pemerintahan yang baik, bagaimana tiga dokumen ini, produk aparatur ini dilihat secara hukum administrasi negara? Silakan, Prof. Iya, kalau penetapan pengadilan itu kan sebenarnya bukan hukum administrasi negara tapi hukum tata negara, karena ditetapkan oleh pejabat negara, bukan pejabat pemerintah. Ya. Nah, walaupun dasarnya harus ada dari Polda wilayah yang terkait dengan kasus perkara itu, gitu ya. Nah, lagi-lagi kalau memang masuk dalam wilayah yurisdiksi, objek yang digeladahnya itu dalam wilayah yurisdiksi, maka pengadilan itu berwenang memberikan izin. Tapi misalnya kasusnya wilayah hukum Polda Metro Jaya, ya. Kemudian pengadilannya di Cibinong, ya. Nah, ini kan sebenarnya di wilayah hukum yang berbeda. Nah, ketika wilayah hukum yang berbeda, apakah ada relevansi dalam arti misalnya ada asas kepentingan yang sederhana, pengadilan yang sederhana, biaya murah, kemudian cepat. Oke, cepatnya ada dari sana, pengadilan sana. Apakah ada relevansi itu? Kalau tidak ada relevansi, maka masing-masing kewenangan berdiri sendiri, nggak bisa pengadilan di luar wilayah itu menetapkan, memberikan izin. Demikian. Oke, satu hal lagi ini terkait penyitaan, Prof. Tadi kan disebutkan soal prinsip kecermatan di azas umum pemerintahan yang baik. Bagaimana kalau situasinya seperti ini, Prof? Penyitaan itu kalau menurut KUHAP, nanti dijelaskan oleh ahli hukum acara pidana, itu kan dilakukan dalam tahap penyidikan. Tetapi yang terjadi adalah nomor surat perintah penyitaannya itu lebih dulu dibanding nomor surat perintah penyidikannya. Meskipun tanggalnya sama. Jadi artinya kalau tafsir kami ya, Prof, ya, dibuat tanggalnya sama. Dibuat dulu surat perintah penyitaan, misalnya nomornya 2931. Surat perintah penyidikannya nomornya 2932. Nah, dari perspektif hukum administrasi negara, Prof, kalau bisa dilihat di sini, Prof. Ini surat perintah penyitaan nomor 2931. Ya. Surat perintah penyidikannya tolong diperlihatkan. Tanggalnya sama ya. Tanggalnya sama, Prof. Nah, ini surat perintah penyidikannya nomor 2932. Nah, ini bukti yang kami ajukan juga. Mohon diberikan pandangan dari perspektif yang Prof jelaskan tadi, termasuk juga terkait dengan prinsip kecermatan dalam azas umum pemerintahan yang baik. Baik, terima kasih. Mohon izin, jadi surat penyitaan dulu. Penyitaan dulu baru Penyitaan dulu, nomornya. Nomor suratnya itu surat penyitaan dulu, baru kemudian nomor penyidikan. Betul. Ya. Nah, sebenarnya ini terkait dengan prosedur berita acara pidana, ya, hukum acara pidana. Sebenarnya stepnya mana dulu. Nah, kalau secara administratif, misalnya kalau dalam hukum acara pidana dikatakan sebelum penyitaan harus dilakukan penyelidikan dulu, supaya objek yang akan disita mempunyai terang benderang, sehingga barulah itu punya siapa dan sebagainya, di mana itu sudah ketahuan kasusnya sudah terang benderang. Kemudian orang yang akan disitanya sudah ditemukan dari hasil penyidikan, maka di situ barulah terbit surat yang berikutnya. Secara administratif, kalau dari hukum acara itu ternyata harusnya penyidikan dulu, maka secara administratif ini telah terjadi ketidakcermatan dalam pembuatan surat perintah tadi. Nah, jadi melanggar asas-asas hukum pemerintahan yang baik, sehingga dianggap ini tidak cermat hingga melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Oke, Yang Mulia, mohon izin ada satu poin lagi yang perlu kami tanyakan. Mohon tambahan waktu maksimal 10 menit. 10 menit. Mohon izin Yang Mulia, ini terkait dengan di perkara kami ini ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi Prof, mungkin ahli kami sebut selanjutnya, kami mau minta pendapat terkait secara hukum tata negara dan administrasi negara putusan Mahkamah Konstitusi.
Prof, kalau kita sering mendengar ya permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, sekarang yang kami minta penjelasan dulu lah, kita minta ke dasar dulu. Apakah alasan orang itu dibolehkan seseorang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi? Alasan apa nih sehingga orang itu boleh mengajukan permohonan? Apa karena dia terlanggar oleh aparat atau apa? Bagaimana, Prof? Ya, izin yang mulia. Jadi Mahkamah Konstitusi itu mahkamah yang memang mengadili tentang ketentuan-ketentuan yang ada di konstitusi. Salah satunya hak-hak konstitusi. Hak-hak konstitusional itu artinya hak yang dijamin oleh hukum dasar namanya konstitusi, yang termaktub di dalam konstitusi, atau yang derivatifnya, pelimpahannya secara langsung ditunjuk kepada peraturan pelaksanaannya, misalnya dalam bentuk undang-undang, misalnya ada undang-undang HAM misalnya. Itu karena ada di konstitusi tentang HAM, lalu derivatif diatur dengan undang-undang, maka undang-undang HAM. Nah, ketika ada hak konstitusinya dilanggar oleh suatu undang-undang, hak konstitusi dilanggar undang-undang, misalnya haknya dihilangkan, maka siapapun, masyarakat, apakah perorangan atau badan, itu bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dalam konteks ini melakukan judicial review. Nah, itu dasarnya karena orang atau lembaga itu merasa hak konstitusinya dilanggar oleh undang-undang. Yang dimaksud hak konstitusi ini hak di dalam undang-undang dasar. Dalam undang-undang dasar atau yang derivatif atau yang diperintahkan ke undang-undang yang melaksanakannya. Misalnya di undang-undang dasar itu ada hak-hak asasi manusia. Kemudian diatur dalam undang-undang, maka ada undang-undang itu yang Jadi langsung, Prof, ini saya melihat ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang mengatur tentang hak-hak seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka sebelum ditetapkan. Apakah yang dimaksud ahli tadi mengenai hak yang diatur dalam undang-undang dasar itu artinya permohonan ini merujuk kepada suatu yang melanggar undang-undang dasar? Permohonan yang sampai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu. Begitu maksudnya? Iya. Itu konkretnya maksudnya? Iya. Jadi saya mohon ditambahkan penjelasannya ya. Misalnya di putusan MK 21 itu tentang apa sebenarnya? Oh ya. Putusan MK nomor 21 itu mengenai persoalan penetapan tersangka dan dengan bukti awal yang tadinya hanya disebut bukti awal, kemudian menjadi bukti awal itu disebutnya harus 2 alat bukti. Kemudian di pendapatnya menyebutkan harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap seorang sebagai calon tersangka sebagai saksi terlebih dahulu. Itu putusannya. Yang menjadi pertanyaan saya sebetulnya masih mendasar. Apakah putusan itu sampai keluar karena terkait dengan yang Prof tadi sebut, terkait dengan pelanggaran terhadap haknya di dalam Undang-Undang Dasar? Ya, izin mulia. Jadi saya pernah melakukan kajian tentang itu. Jadi putusan MK nomor 21 tahun 2014 itu menguji KUHAP, ya, menguji KUHAP. Kalau nggak salah pasal berapa ya, 184 tentang penetapan tersangka. Di KUHAP itu penetapan tersangka bisa dilakukan apabila terdapat bukti permulaan atau bukti yang cukup, tapi tidak sebutkan buktinya berapa banyak, ya. Nah, lalu si pemohon itu mengajukan hak konstitusionalnya dirugikan karena ada dasarnya pasal 28D Undang-Undang Dasar yang bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, juga perlakuan hukum yang sama. Nah, ketika ada undang-undang lain yang sudah menetapkan minimal 2 alat bukti, sementara KUHAP tidak menyebutkan alat bukti, ini menimbulkan diskriminasi atau tidak kepastian hukum. Nah, maka kemudian Mahkamah Konstitusi menguji bahwa ini bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar. Nah, ada interpretasi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pasal 28-nya itu bahwa harus ada kepastian hukum. Kepastian hukumnya akhirnya di dalam pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi harusnya itu sama dengan Undang-Undang KPK, minimal ada 2 alat bukti. Sudah ditemukan 2 alat bukti, tidak sekedar alat bukti yang cukup. Nah, kemudian perlu dilakukan pemeriksaan untuk menentukan
bahwa subjek yang diduga melakukan itu sudah ada pemeriksaan sesuai hak asasi manusia ya untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Nah, sehingga Mahkamah Konstitusi menetapkan pasal 184 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan menyatakan harus ada 2 alat bukti untuk bisa dijadikan tersangka, penetapan tersangka. Demikian. Prof. ahli, jadi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ada pendapat hakim konstitusi yang menyatakan sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, seseorang harus dipanggil dan diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi. Itu di dalam pendapat. Sekarang, kalau kita hubungkan dengan amar, kalimat itu tidak ada di amar. Apakah atas pendapat tersebut juga wajib dipatuhi dalam pelaksanaannya pendapat mahkamah itu? Baik, terima kasih izin yang mulia. Jadi putusan hakim itu kan yang kemudian keluar dengan nomor berapa lalu menjadi kekuatan hukum tetap itu menjadi satu kesatuan. Ya, mulai dari keputusan nomor domain dan sebagainya sampai amar sampai tanda tangan itu satu kesatuan tentang putusan hukum. Amar muncul karena ada pertimbangan hakim menilai secara yuridis, secara faktual, lalu mensinkronkan antara data persidangan, lalu amar itu ditetapkanlah dalam putusan pengadilan atau putusan hakim. Sehingga pertimbangan hakim itu merupakan pendapat hukum yang menjadi dasar lahirnya amar. Sehingga itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa diabaikan. Nah, karena itu satu putusan pengadilan mulai yang di atas tadi saya sudah katakan sampai dengan tanda tangan itu menjadi wajib diikuti oleh siapapun ketika terkait tentang objek masalah itu. Oke, Ya. terima kasih. Yang terakhir,